Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk pertumbuhan kerohanian kami, menguatkan iman percaya kami pada Tuhan dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang hadir pada sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh bersabat bersama-sama pada sabat yang ke-5, Om Edi, ini 6, sabat yang ke-6, kita boleh bersabat bersama-sama untuk kita boleh berbakti menyembah Tuhan, ya. Dan puji Tuhan untuk kesempatan bersama-sama kita boleh bersekutu kepada Tuhan, walaupun di dalam segala keterbatasan yang ada, tetapi paling tidak kita telah memulaikan satu penyesuaian terhadap penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau saja di pekerjaan kita sudah lakukan itu, masakan untuk ibadah kita kepada Tuhan kita tidak melakukannya. Kita harus bisa melakukannya supaya ini boleh menjadi apa? Berkat untuk iman kerohanian apa? Kita. Pekerjaan kita sudah jalan, beradaptasi dengan protokol kesehatan. Demikian pula dengan hubungan kita dengan apa? Tuhan, kita adaptasikan dengan tentunya berbagai protokol kesehatan yang apa? Yang ada. Puji Tuhan untuk kesempatan, saya percaya dari waktu ke waktu akan semakin banyak yang datang beribadah di gereja, menyesuaikan dengan hal-hal yang menjadi protokol kesehatan, dan saya percaya kita semua akan tetap sehat, setia kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kehidupan kita. Sabat yang pertama hanya tua-tua jemaat, kedua, ketiga sudah agak lebih banyak, dan sabat ini sudah lebih banyak lagi yang datang. Saya lihat ada banyak anggota jemaat yang sudah datang dengan teratur, dengan rutin, dan ada beberapa juga yang akan datang. Dan sabat ini juga ada keluarga Ibu Anis lengkap yang sudah bergabung. Kita percaya mulai sabat ini dan seterusnya akan terus bergabung, dan juga yang lain-lain. Kita bergabung tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada dengan ketat, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat ini judul khotbah kita adalah mengenal Yesus Kristus juru selamat manusia. Mengenal Yesus Kristus juru selamat manusia. Kalau saya bertanya kepada saudara pada Sabat ini, kenalkah saudara dengan Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang kenal? Kenal, semua kenal, ya. Mari saudara-saudara sekalian, saya ingin membagikan satu hal kepada kita semua menyangkut bagaimana ketika kita mengenal seseorang. Lewat cara bagaimanakah kita mengenal seseorang itu? Hanya ada dua caranya kita bisa mengenal seseorang itu. Yang pertama adalah lewat informasi yang kita terima menyangkut figur itu atau seseorang yang kita ingin kenal, ya. Seberapa banyak informasi yang kita bisa dapat, yang akhirnya menjadi pengetahuan bagi kita, akan sangat bergantung kepada seberapa sering kita interaksi dengan orang atau figur tersebut, ya. Itu cara yang pertama, yaitu lewat mendapatkan informasi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal seseorang itu atau figur seseorang itu lewat pengalaman, ya, interaksi pengalaman dengan yang pernah dengan orang tersebut dan apa yang kita rasakan dari pengalaman itu.
Jadi kalau kita mau mengetahui seseorang atau satu figur tertentu, maka kita harus betul-betul memastikan kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang figur itu. Dan yang kedua, kita harus memiliki pengalaman interaksi dengan figur tersebut. Dari kedua hal ini kemudian membentuk yang namanya cara pandang kita, cara pandang saudara dan saya terhadap figur itu. Saya kembali ke pertanyaan saya di awal tadi. Kenalkah saudara dengan Yesus Tuhan kita? Kenalkah saudara dengan Tuhan Yesus? Itu bergantung kepada seberapa banyak informasi yang kita terima dan peroleh atau yang kita cari tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Tidak mungkin kita bilang kita kenal Tuhan Yesus, tapi kita tidak ada sedikit pun informasi yang kita baca ataupun yang kita peroleh tentang Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saya mau bilang, kita tidak membaca Alkitab, bagaimana mungkin kita berkata, saya kenal dengan Tuhan Tuhan Yesus. Kenalkah saudara dengan Tuhan Yesus juga bergantung kepada pengalaman apa yang tercipta antara saudara dengan Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan pengalaman yang tercipta itu seringkali yang sangat berkesan, bukan karena kita diberkati oleh Tuhan, tapi seringkali pengalaman yang sangat berkesan adalah pengalaman yang menyakitkan. Tapi kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, itu menjadi satu pengalaman yang berkesan, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa dalam pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus, terutama di saat saudara lemah, di saat saudara banyak pergumulan, di saat saudara banyak masalah, tantangan hidup. Seberapa dalam pengalaman saudara ditolong oleh Tuhan dalam interaksi kita lewat doa, lewat membaca Alkitab, dan pengalaman-pengalaman rohani yang lain. Ini semua akan menolong kita untuk memahami siapa Tuhan ini, siapa Tuhan Yesus itu, bagaimana Dia merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita di dalam kehidupan kita. Apa pelayanan terbesar yang Tuhan berikan untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Saya ingin membawa pemikiran saudara kepada peristiwa yang tertulis di dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Di sana ada cerita tentang ular tembaga. Satu pengalaman yang terjadi karena persungut-sungutan dari bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut di padang gurun. Mereka ingat roti, makanan-makanan enak yang mereka makan di Mesir. Dan saat ini mereka kemudian membandingkan itu dengan keadaan mereka di padang gurun. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, yang sebenarnya perjalanannya hanya dekat, tapi Tuhan kemudian membuat mereka keliling daerah Edom sebelum menuju ke tanah Kanaan. Yang terjadi adalah persungutan, saudara. Sungut-sungut terjadi. Sungut-sungut ini kalau bahasa sehari-harinya apa? Mengeluh, ya. Mengeluh saja, ya. Enakkah saudara kalau selalu dengar orang mengeluh, mengeluh dan mengeluh? Ya, tentunya tidak enak. Capek. Apa yang terjadi dengan bangsa ini dalam persungutan mereka?
Kemudian muncullah ular-ular di padang gurun itu. Lalu kemudian memagut orang-orang ini. Kesakitan semua bangsa ini. Bangsa yang besar bertarung dengan ular, dengan binatang. Dipagut, banyak kemudian jadi korban. Saudara tahu ular ini lambang siapa, saudara-saudara? Ular adalah lambang setan. Perkemahan umat Israel jatuh, ditaklukkan, hampir ditaklukkan oleh setan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, datang firman Tuhan yang sedikit aneh. Firman Tuhan yang sedikit aneh. Kenapa saya bilang sedikit aneh dan agak ganjil? Karena Tuhan datang berfirman bahwa Musa, ambil ular tembaga, taruh itu di mana? Di tiang. Lalu siapa bangsa ini yang dipagut oleh ular? Lihat, ini ular tembaga yang taruh di tiang itu, dan dia akan sembuh, dia akan tetap hidup. Ini adalah apa? Perintah yang agak apa? Aneh. Iya. Dengan kata lain, mungkin kalau kita mengartikan itu, simbol ular, simbol iblis, untuk sembuh ditaruh di atas apa? Dibuat dalam bentuk tembaga, dan siapa yang lihat kemudian apa? Bisa sembuh. Dan saudara tahu bahwa sampai hari ini logo daripada apotek, farmasi, kedokteran dan lain-lain adalah apa? Ular ini. Ya, seperti itu, ya. Apa sebenarnya maksud dari cerita ini, saudara-saudara sekalian? Ya. Apa maksud dari pelambangan ini? Pelambangan yang aneh ini. Ada maksud Tuhan di sana, saudara-saudara. Dan ini perlu kita pahami. Maksud Tuhan adalah peristiwa ini merupakan pelambangan dari rencana penebusan dan keselamatan yang akan dilakukan nantinya oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sama seperti ular diangkat tinggi, Yesus menjadi serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, Roma 8 ayat 3 dan 4, dan ditinggikan di salib yang sangat hina, Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yesus tidak berdosa, ya, tapi dia kemudian harus taruh di atas kayu salib untuk menjadi penebus orang yang berdosa, manusia yang berdosa. Ia menjadi dosa dan ia memikul semua dosa orang yang hidup dan orang yang pernah hidup dan bahkan yang akan hidup. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh oleh Allah. Dengan memandang kepada Kristus, manusia yang tidak berdaya itu memperoleh yang namanya kehidupan atau keselamatan. Saudara dapat hubungannya antara ular tembaga dan peristiwa pelambangannya untuk Yesus Kristus. Di sanalah letak hubungannya, pelambangannya, dengan bagaimana kita mengenal Yesus Kristus ini. Bagaimana rencana keselamatannya untuk saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20 disebutkan di sana, telah dipilih sebelum dunia dijadikan menjadi korban dosa, menjadi harapan bagi umat manusia. Jadi rencana keselamatan ini telah jauh-jauh sebelumnya hadir menjadi satu rencana keselamatan untuk manusia.
Dalam Kejadian 3 ayat 15 kita tahu ayat ini adalah ayat Injil yang pertama. Keturunannya, yaitu juru selamat, akan meremukkan kepalamu, yaitu setan, dan engkau setan akan meremukkan tumitnya, yaitu juru selamat. Ini adalah nubuatan Injil yang pertama. Perseteruan antara kuasa kegelapan dengan kuasa apa? Kebaikan. Setan akan diremukkan kepalanya, dan kemudian setan akan meremukkan tumit daripada apa? Yesus. Semua ini terjadi oleh karena adanya masalah dosa. Adanya dosa di antara kita. Apa artinya dosa? Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan pelanggaran akan hukum Allah, manusia harusnya mengalami yang namanya kematian. Hukum Allah menuntut nyawa orang berdosa. Akan tetapi dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Harusnya kita yang mati, tapi Tuhan berikan anaknya yang tunggal, dan dialah yang mati di kayu salib menggantikan kita, supaya kita memperoleh anugerah apa? Anugerah keselamatan. Zaman dahulu orang yang berdosa yang bertobat, saudara-saudara sekalian, untuk memperoleh pengampunan harus membawa persembahan korban hewan yang tidak bercacat celah. Dan ini semua melambangkan akan juru selamat yang tidak berdosa. Jadi korban itu adalah lambang daripada Yesus penggenapan. Zaman sekarang ketika kita berbuat dosa, kita hanya minta lewat apa? Yesus, bertobat dan minta pengampunan kepada Yesus. Zaman dahulu harus ada korban sembelihan. Dan itu semua kemudian dilakukan oleh Yesus sebagai korban yang sesungguhnya. Ketika saya berkata saya mengenali Tuhan Yesus, maka saya harus tahu hal ini. Saya harus tahu misinya untuk saya di atas dunia ini. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan informasi dalam Alkitab. Contohnya kalau kita kenal juru selamat kita, maka Matius 1 ayat 18 sampai 23 disebutkan di sana bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, dia lahir dengan peristiwa kelahiran yang ajaib dari seorang perawan Maria. Juru selamat kita Yesus Kristus, nama yang diberikan kepadanya adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Dan kita tahu juga bahwa selama hidupnya di atas dunia ini, dia ditolak, dia dihina, dia tidak diakui sebagai juru selamat dunia, dia diancam dibunuh. Dan menjelang akhir tugasnya selama 3,5 tahun di dunia ini, dia dikhianati oleh orang terdekatnya. Dalam hal ini muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang menjual dia dengan beberapa keping perak. Walaupun dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan kesalahan apapun, Yesus ini, tapi dia ditangkap, dia diludahi, dia dipukul, dia diadili di pengadilan yang telah dirancang untuk menjatuhkan hukuman kepadanya, dan bahkan dia dihukum mati dan disalib di atas bukit Golgota. Dan dia mati menjadi korban bagi semua orang apa? Orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita perlu juga memahami bagaimana nubuatan tentang kedatangan juru selamat ini yang sudah lama dituliskan sebelum peristiwa itu terjadi oleh Daniel, oleh Nabi Daniel. Juru selamat yang akan datang sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel.
bagaimana kedatangannya ke atas dunia ini. Saya ingin ringkaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa nubuatan Daniel mengenai kedatangan juru selamat itu dimulaikan dengan maklumat dari Artasasta Raja Persia yang memberikan otonomi penuh kepada Yahudi, orang-orang Yahudi. Di dalam Esra 7 ayat 8, Esra 12 ayat 22, pada tahun 457. Artasasta memberikan maklumat kepada orang-orang apa? Yahudi untuk melakukan yang namanya otonomi penuh. Dan sesuai dengan nubuatan 69 minggu, 69 minggu itu sama dengan 483 tahun sesudah firman itu keluar, sesudah dekrit Artasasta itu, untuk maklumat Artasasta itu dinubuatkan akan muncul seorang raja. Dan 483 tahun kemudian, setelah tahun 457, itu jatuh pada tahun 27 sesudah tarik Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 27? Nubuatannya seorang raja akan muncul 483 tahun kemudian. Tahun 27 tergenapi Yesus apa? Tahun 27 itu Yesus apa? Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tanda sorga bahwa Yesus siap memulaikan pelayanannya di atas dunia ini. Seorang ahli Alkitab bernama Gleason Archer, dia berkata seperti ini: kegenapan nubuatan yang paling tepat dan paling menakjubkan dari nubuatan yang dahulu, hanya Tuhan Allah yang dapat meramalkan kedatangan anaknya dengan ketepatan yang sangat menakjubkan. Hal ini mengingkari semua penjelasan yang rasionalistis. Begitu tepat, saudara-saudara sekalian, nubuatan diberikan kepada Daniel. Dan begitu tepat itu terjadi. 457 maklumat Artasasta Raja Persia kepada orang-orang Yahudi. Disebutkan 483 tahun kemudian, disebutkan ini 69 minggu. Ini nubuatan 70 minggu. 69 minggu kemudian, itu artinya 69 minggu dikonversi menjadi 483 tahun kemudian. Dan itu jatuh pada tahun 27 akan muncul raja. Dan itu ditandai dengan Yesus dibaptis untuk memulaikan pelayanan. Dan nubuatan ini berlanjut kemudian, saudara-saudara sekalian, pada pertengahan dari nubuatan 7 tahun itu, 69 minggu, masih ada 1 minggu lagi, atau 1 tahun sama dengan 1 tahun, sehingga genap 70 minggu. Disebutkan di sana dalam 7 tahun terakhir ini, setelah tahun 27, disebutkan setengah minggu kemudian, atau tepatnya pada tahun 31, 3,5 tahun kemudian, di pertengahan minggu, sesudah Yesus dibaptiskan, itulah saat di mana Yesus mengakhiri sistem korban dengan menyerahkan nyawanya sendiri mati di salib. Sistem korban itu berakhir. Apa buktinya? Matius 27 ayat 51. Pada saat kematiannya, tirai Ka'bah terbelah apa? Terbelah 2. Apa maksudnya? Yesus telah menjadi apa? Korban yang sesungguhnya. Yesus telah menggenapi sistem pengorbanan ini. Yang tadinya kalau orang berdosa bawa korban sembelih, selesai dosanya. Sekarang Yesus sendiri yang datang, dia disembelih, dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Begitu luar biasa nubuatan tentang Yesus ini yang kita ketahui dari Alkitab. Dan itu tidak berhenti nubuatan tentang kematiannya saja, tapi juga ada nubuatan tentang kebangkitannya. Ya. Yesus ini tidak hanya mati saja, tapi dia ini bangkit. Alkitab juga menuliskan tentang bagaimana nubuatan kebangkitannya.
Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan. Injil Matius pasal 28. Mari kita baca sama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat 1. Sesudah hari Sabat lewat, menjelang fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Dan selanjutnya cerita itu menyampaikan Yesus tidak ada lagi di mana? Di kubur itu. Malaikat bilang dia sudah bangkit. Maria Magdalena dan kawan-kawannya dengan sukacita menyampaikan itu, kabar itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Dia sudah bangkit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus kemudian bertemu dengan murid-muridnya yang terakhir kalinya di sebuah bukit. Lalu kemudian murid-muridnya melihat Yesus naik ke sorga. Dan malaikat itu berkata kepada orang-orang ini, dalam Kisah 1 disebutkan apa? Tuhan Yesus, sama seperti yang kau lihat dia naik ke sorga pada saat ini, demikian pula dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik kemana? Naik ke sorga. Dan itu adalah satu juga janji bagi kita. Ayat yang terakhir, janji Tuhan bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus naik ke sorga untuk pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan apa? Dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Siapa yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia datang pada kali yang kedua? Kita semua rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pastikan kita mengenal dia dengan dalam lewat informasi-informasi yang penting tentangnya di dalam Alkitab. Dan pastikan secara praktikal kita punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika dia datang, dia akan mengenal kita dan kita mengenal apa? Mengenal dia. Dan kita boleh hidup sama-sama di dalam kerajaan apa? Sorga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.